ya sebentar ya Bu, duduk dulu sebentar ya. Bapak dan Ibu, khususnya yang nonton RDAY di YouTube, saya sabdain pokoknya gimana caranya Ibu dan Bapak wajib paksain celana dalam dibalik. Wajib dipaksain celana dalam dibalik. Wajib. Kalau bisa kaos kutang juga dibalik. Wajib kalau yang laki. Kalau yang perempuan kutangnya yang dibalik. Kalau dia double lagi kaosnya. Kenapa? Alhamdulillah tadi ada tamu RDAY pulang dari bank. Ambil duit dari bank. Nah, itu ada yang ngikutin dari belakang. Itu ban mobilnya ditembak. Ditembak pakai paku, cuman modelnya huruf U. Jadi pakunya nancep ke ban dari samping. Itu bannya langsung gembes hitungan menit. Tapi alhamdulillah karena dia pakai celana dalam dibalik, kaos dibalik, itu yang nembaknya kecelakaan. Yang ditembaknya malah selamat. Alhamdulillah. Iya Bu, dia bawa duit tadi 100 miliar. Iya aman, alhamdulillah. Saya tanya, kamu siapa? Saya yang nonton YouTube-nya Pak Haji. Saya ini pakai celana dalam dibalik. Itu yang nembak kecelakaan. Alhamdulillah Pak Haji. Oh iya, alhamdulillah. Kepalanya kelindes truk. Alhamdulillah, ya kan? Ngurangin penduduk, ya. Iya, kita penduduk yang jahat-jahat terlalu banyak Pak. Udah dah kita sikat aja tapi secara goib ya. Bukannya kita santet. Kalau kita santet kan kita dosa. Terus kedua kelebihannya kalau pakai celana dalam dibalik buat anak-anak yang sekolah. Buat anak-anak yang sekolah, kalau kita punya anak sekolah pakai celana dalam dibalik, itu nilainya jelek. Emang karena anak kita goblok, tapi naik kelas. Ya kan? Lumayan Bu. Yang penting kan patokan naik kelas ya kan. Kalau goblok kan nggak kelihatan kan. Nah makanya nanti bilang sama anak kita, adek pakai celana dalam dibalik ya. Biar apa Pak? Biar kamu naik kelas. Buat apa kamu pinter? Nggak penting pinter, yang penting naik kelas. Banyak orang pinter nanti tuanya jadi koruptor, ya kan? OTT ya. Boleh pinter, boleh tinggi sekolahnya, tapi OTT. Sekarang pada di penjara, buat apa? Mendingan naik kelas, ya kan? Pak Haji gimana supaya gue nggak OTT? Ah lo pakai celana dalam dibalik, kerjasama sama RDAY ya. Nah jadi celana dalam dibalik wajib ya Pak. Terus kedua kalau Bapak dan Ibu punya anak pengen ujian biar lulus, pakai deh celana dalam dibalik, nggak bakal gagal. Kalau Bapak dan Ibu anaknya bertanding, apakah bertanding naik kuda, apakah bertanding main bola, apakah bertanding main badminton, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kalah kalau bertanding. Nah kalau dia juga pakai celana dalam dibalik gimana Pak Haji? Balik lagi, copot, balik lagi, copot, balik lagi selama 9 kali. Nanti yang celana dalam dibalik kalah sama yang bolak-balik 9 kali, dia yang menang. Begitu. Tapi kalau Ibu pakai celana dalam copot, balik, awas nyungsep ya. Ngerinya kan kalau pas keserimpet karena capek ya 9 kali yang ada nyungsep. Jadi mesti senderan ya. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu ngerinya kalau ke ATM, keluar dari ATM, diperhatiin orang, Bapak dan Ibu disirep, nanti nyesel seumur hidup. Memang nggak gede sih duitnya, misalkan cuma 1 juta, emang duitnya tinggal 1 juta-sejutanya, ya kan? Kena sirep 50.000, emang duitnya tinggal 50.000. Nah, coba buat pengaman pakai celana dalam dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena hipnotis. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena tipu. Yang ada nipu tuh manjur. Ketawa. Ya, jadi dan Ibu, kalau orang yang pakai celana dalam dibalik nggak bakal dilecehin, nggak bakal bisa dilecehin, kecuali yang lecehin istrinya, pasti kena itu. Jadi suaminya pakai celana dalam dibalik. Ya, suaminya pakai celana dalam dibalik nih suaminya. Kaos kutangnya dibalik suaminya ya.
Itu kalau istrinya yang rengek-rengek itu pasti lolos duit suaminya. Papa kan kemarin punya utang sama mama. Berapa sayang? 5 juta. Ah, itu pasti kebayar tuh, nggak mungkin nggak. Papa, anak pengen beli laptop. Ah, itu pasti kelolosan tuh beli laptop tuh. Papa, mama belum bayar arisan. Papa, mama uang pegadaian besok kalau nggak diperpanjang gelangnya disita. Ah, itu lolos tuh kalau sama istrinya ya. Atau kalau kita cari dalamnya dibalik, para suami biasa, istri kan suka ngerengek-ngerengek, papa itu ada uang baru mau, atau bisa kelolosan tuh. Tapi kan sama istrinya sendiri ya, nggak apa-apa kan. Nanti kalau duitnya dikasih ke istrinya, nah kita sirap lagi dengan para suami. Apa tuh? Dia meleng, kita remes alat kelamin kita, taruh di bibirnya dia. Balikin gak lo? Balikin gak lo? Nanti pasti dibalikin, nggak mungkin nggak. Papa nggak jadi. Nah kita diem-diem, yes, alhamdulillah. Tapi janganlah, kasihan lah. Namanya juga istri kan banyak kebutuhan ya kan. Papa bayar listrik, nah, dia ngasih bon listriknya, ya udah dikasih. Pokoknya pesan saya cuma satu, ibu dan bapak jangan nyesel nanti setelah udah kejadian. Paksain ini ilmu kearifan lokal, ilmunya nenek saya dulu, kakek saya, mungkin neneknya bapak dan ibu juga. Celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, kaos dalamnya dibalik. Karena zaman sekarang canggih, ada yang namanya ilmu hipnotis. Apalagi coba bapak dan ibu kalau ke ATM atau ke bank, lihat ya, orang naik motor, dia bawa pistol kecil, itu dalamnya paku. Nah itu dia jarak jauh aja langsung dia tembak. Nanti yang pakunya tuh nggak kena di bannya tengah, tapi kenanya di samping. Wah itu kalau kena pak bu, cos, itu hitungannya menit bu. Tapi kalau cara dalam kita dibalik nggak kena, malah nanti yang nembak dia kagok, ketabrak, kelindes truk atau kelindes mobil kepalanya sehingga hancur. Alhamdulillah. Nah kita harus terima kasih tuh sama cara dalamnya. Buru-buru kita di tengah jalan kita telanjang. Langsung kita kibarkan cara dalam. Makasih ya. Nanti burung kita manggut dia tadi kejadian. Jadi tadi ada orang bawa ngambil duit 100 miliar pakai cara dalamnya dibalik. Alhamdulillah ditembak bannya dari sebelah, bocor. Alhamdulillah dia parkir ke gedung. Nah pas kita lagi jalan, bos lagi ngapain bos? Pak Haji, alhamdulillah saya meraktekin ilmu Pak Haji. Yang mana? Ini cara dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Uang saya selamat. Yang nembak saya alhamdulillah mati Pak Haji tadi. Kenapa? Oleng, jatuh, akhirnya kelindes truk kepalanya. Langsung saya tadi mau telanjang di perapatan, saya mau kibarin nih cara dalam saya. Kenapa nggak dipraktekin? Harusnya dipraktekin ibu ya, merayakan hari kemerdekaan ya. Burungnya menang. Yang pakai celana dalamnya dibalik, anak sekolah, misalkan kita punya anak sekolah, itu nggak pernah punya musuh, semuanya jadi teman. Yang tadinya musuh jadi baik, tuh kelebihannya. Kalau kita punya anak, dia sakit bipolar, tau gak sakit bipolar? Apa? Nggak tahu. Oh si goblok gak tahu. Alhamdulillah kalau pakai celana dalam dibalik, pelan-pelan sembuh daripada dia apa-apanya minder, apa-apa minder. Nah coba praktekin bu. Terus kedua nih, kita dapat informasi dari Magelang, Muntilan, petani cabai di Muntilan di Magelang itu sebagian nggak pada panen, kena hama, hanya dia doang yang panen, bahkan berlimpah panennya. Apa yang dilakukan sama petani Magelang di Muntilan, belakang pasar hewan Muntilan,
naik ke atas sedikit, Grogolan naik ke atas sedikit, desa Grogolan naik ke atas sedikit. Itu dia tadi merayakan satu-satunya yang panen, cabenya berlimpah, hanya dia doang. Yang lain kena hama kena hama. Apa yang dilakukan sama petani cabe? Dia tiap pagi cabenya disiram pakai air cebokan alat kelamin. Air cebokan alat kelamin. Saya juga nggak tahu tuh cabenya rasanya apa itu. harusnya pedes ya. Ini rasanya saya nggak tahu. Tapi yang penting panen. Kedua, saya tadi juga dapat laporan dari Jawa Timur. Dia nanam timun. Alhamdulillah panennya luar biasa. Dia juga disiram pakai air cebokan. Nah, coba Bapak dan Ibu di rumah nanam pohon apa coba? Mau cabe, mau tomat, mau apa aja tanam. Coba disiram. Dan kedua, yang di Jawa Timur, dia tadi cerita, alhamdulillah dia nanamnya timun, ngikutin ilmunya RDAY. Yang lain nggak panen, dia panen. Yang lain nggak subur, dia subur. Yang lain timunnya kecil-kecil, semangkanya kecil-kecil, melonnya kecil-kecil, dia semelonnya montok. Apa yang dilakukan? Sebelum azan subuh, petaninya kakinya udah nginjek tanahnya, sawahnya itu yang mau ditanam, kebunnya itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau pengen sukses, sebelum azan subuh, Bapak dan Ibu udah nyampe di sawah, udah di ladang, kakinya udah nginjek. Walaupun nanti nanamnya nanti sampai siang, nggak masalah, hasilnya luar biasa. Tanpa harus beli pupuk. Kan banyak tuh orang jual beli pupuk. Buat apa? Pakai itu aja. Cebokan alat kelamin, disiramin, dan timunnya gede-gede. Nah, terakhir, saya mau Bapak dan Ibu harus terkabul. Coba praktekin ilmunya RDAY. Ini satu-satunya di muka bumi. Memang agak jorok tapi manjur. Bapak dan Ibu setiap hari paksain bacanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ucap hajat itu pembukanya, baru nanti Ibu baca yang lain lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999. Baru ucap hajat diulang-ulang 27 kali sehari. Jadi tamu saya tadi tendernya kalah, kemarin tendernya kalah, nggak taunya atas sesuatu sebab dan lain hal tendernya diulang. Pas diulang, dia yang menang tadi. Dia yang menang. Kok bisa ya? Gue juga nggak tahu. Emang Bapak meraktekin ilmu apa? Saya ngucapin alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, disebutin tuh alhamdulillahnya 999 kali. Dia ngucapin hajat diulang 27 kali. Yang tadinya tendernya kalah, tendernya diulang. Nah, dia ngikut lagi dan dia tadi diumumin menang. Nah, kenapa Bapak dan Ibu nggak praktekin untuk hajatnya masing-masing? Kan saya nggak hafal hajatnya apa. Kalau tukar tambah suami Pak Haji bisa. Tinggal Ibu gimana ngaturnya aja. Mau yang kayak gimana? Yang rekeningnya ngaceng atau yang alat kelaminnya ngaceng? Pilih yang mana? Lebih untung yang mana, Bu? Dua-duanya. Suruh milih salah satu. Pintar dia, Pak. Hah? Pintar dia. Pintar? Iya. Pilih Bu salah satu. Rekeningnya ngaceng atau alat kelaminnya ngaceng. Yang mana, Bu? Oh, gelo. Suruh pilih salah satu. Jadi Bapak dan Ibu paksain ya. Saya pesan celana dalamnya dibalik tuh jadi kewajiban. Biar apa?
kalau ibu dan bapak dari ATM, ngerinya nggak ada yang ngawasin, nggak kelihatan. Sayang kan bu, kalau ibu sampai kena hipnotis. Sayang ibu pura-pura dicolek sama orang. Bu, dari mana pura-pura kenal? Nggak taunya ibu dihipnotis, saldonya pindah ke dia, ya kan? Tapi kalau cara dalamnya dibalik, minimal nggak akan kejadian itu. BH juga harus dibalik bu. BH harus dibalik. Pak Haji, kalau ada yang jahatin saya karena saya di kantor jabatannya strategis, gampang pak. Bapak kalau mau berangkat cara dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik. Nah kalau tidur paksain jangan pakai celana dalam. Orang yang pakai celana dalam, orang yang nggak pakai celana dalam, baik istri maupun suami, baik laki maupun perempuan, nggak akan kena hipnotis. Kenapa? Pada saat ada serangan dari goib, itu langsung senapannya berdiri, zep. Ketawa. Memang pelurunya cuma 2 pak, tapi jitu pak, nggak bakal meleset. Siapa tuh yang ketawa? Namanya siapa tuh? Tanti. Tanti. Mbak Tanti ya, dari Jogja ya. Iya, jadi bapak dan ibu paksain ya. Terus kedua, buat yang perempuan, biar nggak kena kiriman guna-guna, biar nggak kena kiriman yang goib, paksain mbaknya kalau tidur pakai celana dalam boleh, tapi wajib nggak boleh pakai BH, supaya kalau ada kiriman goib senapannya 2 bergerak. Nenen, betul, nenen. Karena si goib nggak akan nembak, si goib cuma numpang nenen. Tapi ini benar pak, tidak ada perempuan yang nggak pakai BH kena santet, nggak akan kena. Dia akan berbalik lagi kiriman santetnya, pulang lagi. Dia lapor sama yang bikin. Komandan, maaf, tadi saya mau nembak gak jadi, pas saya lihat ada nenen, saya numpang nenen.